Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas hasil jumlah dan perkalian akar-akar dari suku banyak. Jadi ada 3 pembahasan di sini, yaitu suku banyak dengan bentuk kuadrat, kemudian suku banyak dengan derajat 3, dan suku banyak derajat 4. Yang pertama, kita mulai dari bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu dapat kita bentuk atau bentuk umumnya di sini fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi A ini adalah koefisien dari x pangkat 2, B adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Dari bentuk fungsi kuadrat ini, akar-akarnya nanti berupa x1 dan x2. Ada 2 akar karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, dari akar-akar ini dapat kita bentuk menjadi persamaan ya, yaitu apabila x1 ditambah x2 atau kedua akarnya kita jumlahkan, itu sama dengan min B per A. Kemudian apabila akarnya kita kalikan, yaitu x1 dikali x2, itu sama dengan C per A. Ini untuk bentuk yang kuadrat. Kemudian untuk derajat 3, bentuk fungsi umum derajat 3 di sini fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Jadi A ini adalah koefisien dari variabel x pangkat 3, kemudian B adalah koefisien dari x pangkat 2, C adalah koefisien dari x, dan D adalah konstanta. Karena bentuknya derajat 3 atau pangkat tertingginya derajat 3, maka akar-akarnya akan berupa x1, x2, dan x3. Jadi dapat kita membuat persamaan di sini apabila ketiga akarnya kita jumlahkan, yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 itu sama dengan min B per A. Kemudian apabila jumlah dari hasil-hasil perkalian akar-akarnya, yaitu x1 dikali x2, kita jumlahkan dengan x1 dikali x3, kita jumlahkan dengan x2 dikali x3, itu sama dengan C per A. Dan terakhir, apabila ketiga akarnya kita kalikan, yaitu x1 dikali x2 dikali x3, itu sama dengan min D per A. Kemudian untuk derajat 4, jadi fungsi suku banyak derajat 4, di sini ada fx sama dengan ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx kuadrat plus dx plus e. Jadi A ini adalah koefisien dari x pangkat 4, B adalah koefisien dari x pangkat 3, C adalah koefisien dari x kuadrat, dan D adalah koefisien dari x. Sementara E ini adalah konstanta. Jadi jelas di sini karena derajatnya adalah variabelnya berderajat 4, maka akar-akarnya akan berupa x1, x2, x3, dan x4. Ada 4 akar. Jadi akar-akarnya dapat kita bentuk menjadi persamaan di sini apabila keempat akarnya kita jumlahkan, yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 itu sama dengan min B per A. Kemudian bentuk yang kedua adalah x1 kita kalikan dengan x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x1 dikali x4 ditambah x2 dikali x3 ditambah x2 dikali x4 ditambah x3 dikali x4 itu sama dengan C per A. Bentuk persamaan ketiga di sini x1 kita kalikan dengan x2 kita kalikan dengan x3 ditambah x1 kali x2 kali x4 ditambah x1 kali x3 kali x4 ditambah x2 kali x3 kali x4 itu sama dengan min D per A. Dan yang terakhir di sini apabila keempat akarnya kita kalikan, yaitu x1 dikalikan x2 dikalikan x3 dikalikan x4 itu sama dengan E per A. Jadi ini rumus-rumus singkat untuk menentukan jumlah dan perkalian akar-akar suku banyak. Untuk lebih memahaminya kita perhatikan contoh berikut ini. Sekarang di sini ada suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 14x pangkat 3 plus 14x kuadrat min 8x min 8.
Jadi ini adalah suku banyak dengan derajat 4 karena variabel pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Jadi pasti akar-akarnya akan berupa X1, X2, X3, dan X4. Yang pertama di sini kita bisa menentukan A, B, C, dan E ya. Yang di sini pada suku banyak fx ini. Yang pertama di sini fungsinya kita tulis ulang, fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 14x pangkat 3 plus 14x kuadrat min 8x min 4. Kita setarakan bentuknya ke konsep suku banyak derajat 4, yaitu fx sama dengan ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx kuadrat plus dx plus e. Jadi apabila kita melihat bentuknya ini ada bentuk kesetaraan. Jadi nilai A itu, A adalah koefisien di depan atau koefisien X pangkat 4, berarti A sama dengan 3. Kemudian B adalah koefisien X pangkat 3, berarti B sama dengan 14. Dan kemudian C di sini adalah koefisien dari X pangkat 2, berarti C sama dengan 14 di sini. Kemudian D adalah koefisien dari X, berarti D sama dengan min 8. E adalah konstanta, jadi E sama dengan min 8. Jadi bentuk ini ya, setelah kita menentukan A, B, C, D, dan E-nya, kita bisa mendapatkan bentuk-bentuk persamaan dari rumus yang tadi, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu sama dengan min B per A. Jadi min B per A ini kita ganti dengan yang kita dapatkan ini. Min B artinya min 14 per A. A adalah 3. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu sama dengan min 14 per 3. Kemudian bentuk persamaan X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 kali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 itu sama dengan C per A. Sekarang kita mengganti C-nya dengan 14 per A-nya dengan 3. Jadi bentuk kedua ini menghasilkan 14 per 3. Kemudian di sini kita mengalihkan 3 buah masing-masing akarnya ya, yaitu X1 dikalikan X2 dikalikan X3 ditambah X1 kali X2 kali X4 ditambah X1 kali X3 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 itu sama dengan min D per A. Jadi kita ganti sekarang min D itu adalah min 8, kita ganti dengan min 8 per A adalah 3. Jadi min-min menjadi plus. Jadi bentuk akhirnya adalah 8 per 3. Dan terakhir di sini apabila keempat akarnya kita kalikan, yaitu X1 dikalikan X2 dikalikan X3 dikalikan X4 itu sama dengan E per A. Jadi E ini adalah konstanta. Konstantanya di sini min 8, kita ganti E-nya dengan min 8 per A-nya kita ganti dengan 3. Jadi hasil perkalian 4 akar dari suku banyak ini sama dengan min 8 per 3. Jadi tentunya di sini kita harus memahami koefisien, mana sebagai koefisien dan mana sebagai konstanta, atau koefisien dari masing-masing suku banyak dan konstantanya. Kemudian kita substitusi ke persamaan rumus yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya. Demikian, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.